Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas masalah perhitungan oral farmakokinetik dengan sampel darah pada kali ini. Sebelumnya kita akan membahas satu persatu dulu parameter farmakokinetik secara oral, secara singkat saja. Nah, parameter farmakokinetik yang pertama yang bisa kita cari nilainya adalah K dan Ka. Untuk nilai K adalah tetapan laju ekskresi, sedangkan Ka itu merupakan konstanta kecepatan absorpsinya. Kemudian T setengah itu merupakan waktu paruh, AUC merupakan area undergroove, kemudian VD atau volume distribusi, kemudian ada CL atau clearance, kemudian ada Tmax yaitu merupakan waktu obat mencapai kadar maksimal, kemudian ada Cmax yaitu kadar puncak dalam darah. Dengan rumus yang tertera di layar, maka nanti akan kita praktekkan dengan contoh soalnya. Oke, kita lanjut ke contoh data yang diperoleh. Data yang diperoleh itu akan muncul dua tabel, yaitu tabel pertama kurva baku dan data sampel. Untuk kurva baku nanti akan dilanjutkan digunakan untuk mencari regresi linearnya. Diketahui dosis obat yang digunakan pada percobaan ini adalah sebesar 500 mg. Pertama yang kita cari adalah nilai regresi linear dari kurva baku dengan mencari nilai A, B, dan R. Diperoleh nilainya yaitu berupa A sama dengan min 0,0056, B sama dengan 0,018, R sama dengan 0,9287. Dilanjutkan pengolahan data sampel pada tabel selanjutnya. Langkah yang pertama dilakukan adalah mencari nilai CP. Bagaimana cara mencari nilai CP adalah dengan memasukkan kepersamaan regresi linearnya dulu dari kurva baku yang ada dengan mengisi nilai Y adalah absorbansi di tiap T. Contohnya T10, maka kita isi absorbansinya di T10 adalah 0,163. Kemudian dimasukkan datanya untuk mencari nilai X, diperolehlah 9,3666 mikrogram per mili. Jadi nilai CP-nya dari T10 adalah 9,3666 mikrogram per mili dan seterusnya. Silahkan cari nilai CP dari T10 sampai T60. Lanjut, jika sudah diperoleh nilai CP dari tiap waktunya, maka kita akan menentukan titik absorpsi dan titik eliminasi. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah dengan melihat puncaknya. Puncak yang sebelum puncak itu namanya titik absorpsi, dan di bawah puncak itu namanya titik eliminasi. Setelah titik puncak itu adalah namanya titik eliminasi. Maka terlihat di sini di T30 adalah puncak absorbansi yang paling tinggi. Nah, maka untuk titik absorpsi ada di T10 dan 20, sedangkan di titik eliminasi ada di T40, 50 dan 60. Selanjutnya kita akan melakukan penentuan titik eliminasi dengan cara mencari len CP-nya. CP yang diperoleh tadi sudah kita hitung ya, jadi kita lanjut dengan mencari len CP-nya. Cara mencari len CP-nya tinggal menggunakan kalkulator saintifik dengan menekan len, kemudian diketiklah nilai dari CP. Maka jika sudah memasukkan nilainya, tinggal diklik sama dengan akan muncul nilai len CP. Selanjutnya kita buat persamaan garis eliminasi LR1 dengan mencari regresi T versus len CP di titik eliminasi. Maka diperolehlah nilai A, B, dan R.
A sama dengan 6,4816, B sama dengan min 0,0578, R sama dengan min 8,9475. Fungsi dari regresi dari T versus ln CP di titik eliminasi ini salah satunya untuk mencari nilai K eliminasi atau tetapan laju ekskresinya, yaitu dengan memasukkan rumus K sama dengan min B. Karena nilai B-nya di sini min, dengan rumus K sama dengan min B, maka min kali min menjadi plus, maka diperolehlah nilai K sama dengan 0,0578 per menit. Satuan dari K mengikuti dari satuan T yang digunakan. Jika satuan T-nya berupa menit, maka satuannya juga menit. Jika T-nya menggunakan satuan jam, maka K-nya juga jam. Jadi karena di tabel menggunakan satuan menit, satuan dari K yang diperoleh adalah 0,0578 per menit. Dilanjutkan mencari nilai T setengah eliminasinya dengan rumus 0,693 per K. K di sini yang diperoleh dari nilai K eliminasi sebelumnya. Diperoleh 0,693 dibagi 0,0578 sama dengan 11,9896 menit. Nah, kita buat persamaan garis dari LR1-nya, yaitu ln CP sama dengan ln B dikurang K dikali T, yaitu sama dengan Y sama dengan A min BX. Maka kita masukkan supaya tidak bingung, dari ln CP sama dengan ln B-nya itu berupa A, yaitu 6,4816, kemudian dikurang dengan K yang diperoleh adalah 0,0578 dikali T itu adalah waktu. Nah, berhubung di sini ada ln B itu sama dengan A, maka kita kita tulis dulu ln B sama dengan nilai A dari persamaan regresi tadi, 6,4816. Untuk mencari nilai B-nya saja berarti kita harus menghilangkan ln-nya, yaitu dengan cara menganti-ln-kan, yaitu caranya dengan mengklik shift kemudian tekan ln, baru isi angkanya di kalkulator saintifik. Kemudian jika sudah, maka tinggal diklik sama dengan, akan diperoleh nilainya 653,0149. Lanjut, kita menentukan titik absorpsi. Seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, titik absorpsi yang diambil adalah yang di sebelum titik puncak. Sebelum titik puncak itu ada di T10 dan 20. Langkah pertama yang dilakukan adalah bagaimana menentukan nilai C aksen dengan cara mengekstrapolasi 3 titik pada LR1 di titik eliminasi tadi. Caranya dengan rumus ln C aksen sama dengan ln B min K dikali T. Kita masukkan dulu nilainya. Nah, tinggal dimasukkan nilainya. Pada T10 berarti ln C aksen sama dengan 6,4816 dikurang 0,0578 dikali 10. 10 ini diperoleh dari T-nya 10. Nah, kemudian diperoleh nilai ln C aksen adalah 5,9036. Untuk menghilangkan ln-nya seperti biasa kita anti-ln-kan, yaitu dengan mengklik shift ln kemudian baru nilainya 5,9036. Kemudian setelah itu baru kita klik sama dengan, sehingga diperoleh hanya nilai C aksennya saja, yaitu sebesar 366,3538. Begitu pula untuk perhitungan di C aksen T20, hanya mengubah nilai T-nya menjadi 20.
Setelah sudah selesai kita mengerjakan C aksen, maka silakan diisi ke dalam tabel C aksen. Dilanjutkan mencari nilai CR. Bagaimana menentukan nilai CR? Yaitu dengan rumus CR sama dengan C aksen dikurang CP. Maka kita hitung satu persatu dari T10. Berarti C aksennya T10 dikurang dengan CP-nya T10. Maka diperoleh nilai 356,9873 dan seterusnya. Setelah sudah diperoleh nilai CR, maka kita lanjut mencari len CR-nya. Bagaimana cara mencari len CR? Yaitu dengan mengklik len, kemudian nilainya baru sama dengan, maka akan diperoleh nilai len CR. Apa fungsi mencari len CR ini? Karena akan kita gunakan pada persamaan garis regresi absorpsi atau LR2 dengan memasukkan nilai T versus len CR di titik absorpsi, sehingga diperoleh nilai A sama dengan 6,5475, B sama dengan min 0,0669, R sama dengan min 1. Lanjut, kita mencari nilai K absorpsi atau KA dengan rumus sama dengan min B. Nah, karena nilai B-nya sudah min di sini, maka tetap min kali min menjadi plus, sehingga diperolehlah nilai KA sama dengan 0,0669 per menit. Dilanjutkan mencari nilai T setengah absorpsinya dengan rumus 0,693 per KA yang diperoleh, yaitu 0,0669, sehingga diperoleh T setengah absorpsinya adalah 10,3587 menit. Kita masukkan persamaan LR2, yaitu len CR sama dengan len A dikurang KA kali T. Nyaris sama ya, sama yang sebelumnya. Namun di sini lennya adalah berupa len A. Kita masukkan datanya, kemudian muncul ada persamaan len A itu sama dengan A. Berarti kita harus mencari nilai A-nya saja, yaitu dengan cara mengantilenkan A. Len A 6,5475 diantilenkan untuk mencari nilai A, maka diperoleh nilai 697,4982. Nah, jika sudah selesai, maka kita rangkum parameter farmakokinetik yang kita peroleh. Untuk K eliminasi atau K aja, itu yang diperoleh pada percobaan ini adalah 0,0578 per menit. Untuk K absorpsi atau KA sama dengan 0,0669 per menit. Untuk T setengah eliminasi yang diperoleh adalah 11,9896 menit. Kemudian T setengah absorpsi adalah 10,3587 menit. Kemudian untuk mencari nilai AUC itu dengan rumus B per K dikurang A per KA. B-nya adalah nilai B yang dari titik eliminasi sebelumnya. Kemudian untuk nilai A yang diperoleh dari absorpsi. Untuk K ini adalah konstanta yang di eliminasi atau ekskresi, sedangkan KA ini konstanta absorpsi. Nah, diperolehlah nilai 871,8536 mikrogram kali jam per mili untuk nilai AUC. Dilanjutkan mencari nilai Tmax dengan rumus len dalam kurung KA per K dibagi KA min K. Nah, maka kita masukkan ke dalam rumusnya, diperoleh nilainya 16,0549 menit. Untuk nilai VD atau volume distribusi dengan rumus F kali dosis kali KA per A dalam kurung KA min K. Nilai F itu karena oral menggunakan 0,8 dikali 500
karena dosis yang digunakan adalah 500 mg. Dikali Ka, nilai Ka yang sudah diperoleh sebelumnya yaitu 0,0669 dibagi dari nilai A yang sudah dicari tadi yaitu 697,4982 dalam kurung nilai Ka dikurang dengan K, sehingga diperoleh hasil akhir dari volume distribusinya adalah 4,2160 mili. Selanjutnya, parameter selanjutnya yaitu clearance atau CL dengan rumus K dikali volume distribusi sama dengan nilai yang diperoleh adalah 0,2436 mili per menit. Untuk nilai Cmax dengan rumus B dikali eksponensial pangkat min K dikali Tmax dikurang A dikali eksponensial pangkat min Ka dikali Tmax. Tinggal dimasukkan saja nilainya. Setelah dimasukkan nilainya, untuk yang eksponensial, bagaimana cara membukanya? Yaitu dengan menganti-lenkan. Jadi, tekan shift, kemudian tekan len, baru diisi angkanya, baru disama dengan, sehingga terdapat angkanya. Diperolehlah Cmax dari percobaan ini adalah 19,8714 mikrogram per mili. Oke, terima kasih sudah menyimak video dari awal hingga akhir. Selamat belajar dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.